Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fitri dengan NIM 10 12 21 010068, kelas manajemen 6B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekrutmen, mata kuliah Industri Organisasi dan Hubungan Industri, dosen pengampu Bapak Agus Maulana SEM. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen. Rekrutmen itu adalah proses mencari, menarik, dan memilih orang yang tepat untuk mengisi posisi kerja yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dari rekrutmen ini ada 9 langkah-langkah. Yang pertama itu ada proses, yang kedua itu ada screening, yang ketiga ada presentasi, yang keempat ada interview, yang kelima ada offering letter, yang keenam ada recruitment process, yang ketujuh ada start, yang kedelapan ada plus DO, yang kesembilan ada fresh graduate fashion. Dalam proses rekrutmen terdiri dari 9 langkah-langkah. Yang pertama ada proses. Dalam rekrutmen adalah serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan karyawan yang tepat. Proses ini bukan hanya tentang mencari yang memenuhi syarat, tapi juga bagaimana memastikan bahwa kandidat tersebut cocok dengan nilai dan kebutuhan organisasi. Setiap langkah dalam proses rekrutmen harus dirancang agar efisien dan akurat. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan SDM yang bisa memberikan kontribusi positif dan bertahan lama di perusahaan. Yang kedua ada screening. Screening atau penyaringan adalah tahapan awal dalam proses rekrutmen. Di sini HR akan memeriksa CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya dari pelamar yang masuk. Tujuannya adalah mencari kandidat yang memenuhi kriteria dasar seperti jurusan pendidikan, keterampilan teknis, atau pengalaman organisasi. Proses screening sangat penting agar kandidat yang lanjut ke tahap selanjutnya adalah yang paling relevan dan potensial. Screening juga bisa melibatkan tes otomatis atau tes awal, tergantung kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu ada presentasi. Setelah lulus screening, beberapa perusahaan meminta kandidat untuk presentasi ke user, yaitu pihak yang akan langsung bekerja dengan karyawan tersebut. Tujuannya agar user bisa menilai lebih awal apakah kandidat cocok secara teknis dan karakter. Di beberapa kasus, kandidat diminta untuk mempresentasikan sesuatu seperti ide proyek, solusi masalah, atau pengalaman kerja. Presentasi ini menunjukkan kemampuan komunikasi, pemikiran kritis, dan kesiapan kandidat untuk menghadapi tantangan kerja nyata. Keempat itu ada interview. Interview atau wawancara adalah tahap utama dalam proses rekrutmen. Disinilah perusahaan benar-benar menggali siapa kandidat tersebut. Interview bisa dilakukan oleh HR untuk melihat soft skill dan kepribadian, atau oleh user untuk menguji kemampuan teknis. Terkadang wawancara dilakukan lebih dari sekali, seperti interview HR, interview user, dan wawancara final dengan manajemen. Kandidat harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjawab pertanyaan berbasis pengalaman menggunakan metode STAR. Yang kelima ada offering letter. Setelah kandidat dinyatakan lulus semua tahapan, maka perusahaan akan mengirimkan offering letter atau surat penawaran kerja. Surat ini menjelaskan semua informasi penting yang berkaitan dengan posisi yang ditawarkan, seperti nama jabatan, besaran gaji, tunjangan, lokasi kerja, dan tanggal mulai bekerja. Kandidat diberi waktu untuk mempertimbangkan isi offering letter. Jika setuju, maka surat tersebut ditandatangani dan diproses. Rekrutmen resmi selesai. Kandidat menjadi bagian dari perusahaan. Rekrutmen proses
Rekrutmen proses mencangkup keseluruhan tahapan perekrutan yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari perencanaan kebutuhan, tahapan kerja, pengumuman lowongan, seleksi awal, presentasi ke user, wawancara, offering letter, hingga onboarding. Proses ini harus dirancang dengan strategi yang baik agar perusahaan bisa mendapatkan talenta terbaik dalam waktu yang efisien dan biaya yang masuk akal. Tim HR memiliki peran penting untuk menjalankan proses ini dengan profesional dan sesuai prosedur. Yang ketujuh itu ada STAR. Metode STAR adalah teknik menjawab pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan pengalaman kerja atau organisasi. STAR adalah singkatan dari situation, task, action, dan result. Kandidat diminta menjelaskan suatu situasi nyata yang pernah dihadapi, tugas atau tanggung jawabnya, tindakan yang dilakukan, dan hasil akhirnya. Misalnya, saat ditanyakan bagaimana mengatasi konflik tim, kita bisa menjawab dengan urutan STAR agar jawaban lebih jelas dan menunjukkan kemampuan problem solving. Yang kedelapan itu ada proses BO. Proses BO mengacu pada pelaksanaan langsung dari proses rekrutmen. Ini adalah tahapan di mana semua langkah yang sudah dirancang benar-benar dijalankan. Mulai dari menyebarkan lowongan kerja, menyaring kandidat, menjadwalkan interview, menghubungi user, hingga menyiapkan dokumen offering letter. HRD harus memastikan setiap langkah dijalankan dengan akurat dan efisien. Koordinasi antara tim dan penggunaan sistem HR digital dengan membantu dan menjalankan proses DO ini agar tidak ada tahapan yang terlewat. Yang kesembilan dan terakhir ini adalah fresh graduate version. Fresh graduate version ini adalah posisi kerja yang dibuka khusus untuk lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja formal. Perusahaan biasanya fokus pada pengalaman, tapi lebih melihat potensi, motivasi belajar, karakter untuk mendukung mereka. Perusahaan sering menyediakan program pelatihan seperti manajemen training, onboarding khusus, atau pelatihan teknis. Program ini bertujuan membekali fresh graduate dan keterampilan dan pengetahuan agar mereka siap kontribusi secara profesional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi rekrutmen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.